Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Pada subuh pagi yang berbahagia ini, sambil kita menunggu yaitu sampai waktu azan subuh, terlebih baik yaitu kita membaca yaitu tentang ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu sunat kifayah. Artinya sunat kifayah ini azan. Azan adalah sunat kifayah. Berhimpunlah para ulama-ulama Allah bahawa azan itu adalah pekerjaan agama di dalam agama Islam. Maka Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza hadaratu salati fal yu'adzan lakum ahadukum." Apabila datang waktu salat, maka hendaklah kamu azan seorang dari kalian. Rawahu Bukhari Muslim. Azan itu adalah dan iqamah itu adalah sunat kifayah pada solat fardu. Azan dan iqamah itu adalah sunat kifayah pada solat fardu. Sunat kifayah azan dan iqamah pada solat fardu tunai atau fardu qadha. Fardu tunai atau fardu qadha. Seorang dari pun sunat jika kalau banyak mengerjakan sembahyang akan dikerjakan yaitu qadha atau jamak, baik jamak takdim ataupun jamak takhir. Sunat yaitu azan yang pertama. Sunat azan pertama. Sekali diazan, maka kemudian solat qadha sampai misalnya 10 waktu atau 5 waktu sekali iring, sekali keliling. Itu hanya tinggal diqamat saja, sekali saja azan, kemudian langsung diqamat. Habis qadha zuhur, bangun seorang qadha, yaitu qamat. Kemudian solat asar, bangun lagi satu orang, qamat lagi. Kemudian salam daripada maghrib, qamat lagi. Salam isya, qamat lagi. Salam subuh, yaitu qamat lagi. Begitu. Cukup sekali azan, bisa diqadha solat sampai 10 kali qadha atau lebih. Yaitu kemudian diqamat saja. Tapi sunat qamat yaitu pada tiap-tiap qadha. Sesudah salam. Sesudah salam satu, langsung itu sunat. Mendapat pahala sunat lagi. Setiap-tiap qadha qamat. Dan setiap-tiap kita mengerjakan solat yang sendiri. Misalnya di rumah kita mau azan, biarpun ada orang lain, azan kecil-kecil misalnya, juga ada pahala. Kemudian kita solat, langsung kita qamat sendiri, baik laki ataupun perempuan. Kalau perempuan tidak ada azan, tapi sunat qamat.
Itu kaum wanita tidak ada azan, melainkan hanya qamat saja. Syarat azan itu dan iqamah ada 7 macam. Artinya 7 perkara. Azan dan iqamah itu ada 7 syarat. 7 syarat. Yang pertama, azan itu dalam waktu. Sampai waktu azan. Dalam waktu. Tidak boleh azan di luar waktu. Di luar waktu tidak boleh azan. Hukumnya haram. Sama juga seperti seseorang duluan punya anak, kemudian baru nikah. Duluan punya anak, kemudian baru nikah. Kalau azan di luar waktu, hukumnya sudah menjadi hukum yang lain, hukum haram. Kecuali yang ada di luar waktu, itu azan subuh. Ada yaitu sunat azan fajar. Belum sampai subuh. Azan subuh yaitu 4:30. Azan fajar. Azan pertama 4:30. 1/3 malam. 1/3 malam. Di tengah malam. Jadi lebih kurang 4:30 itu azan fajar. Sebelum masuk waktu subuh 5:30 lebih kurang. Kemudian hari Jumat azan 2 kali. Azan yang pertama tiba waktu zuhur. Tiba waktu zuhur langsung azan. Azan yang kedua setelah duduk khatib di atas mimbar. Itu yang ada 2 kali azan. Pada waktu subuh, fajar, khatib. Pada hari Jumat, tiba waktu zuhur, kemudian duduk khatib di atas mimbar, azan yang kedua. Yang kedua, azan dan iqamah tertib yaitu berturut-turut. Tidak boleh bertukar-tukar. Yang ketiga, azan yaitu pada jamaah. Suara yang nyaring. Artinya yang besar suara. Iqamah dengan secara pelan-pelan. Artinya perlahan-lahan. Perlahan-lahan. Yang jelas waktu iqamah. Yang keempat, azanlah seorang daripada kamu. Ada orang 10 orang atau lebih. Atau satu rombongan atau satu menasah dan masjid. Jangan semua azan. Satu orang saja. Yang kelima, azan itu dan iqamah itu bagi orang Islam. Bagi orang Islam, lagi yang mumidah. Yang mumidah yaitu orang Islam yang mumidah, yang sudah besar, sudah mengerti. Itu azan. Yang keenam, azan itu bagi orang laki-laki. Orang perempuan dengar saja dan menjawab azan bagi orang perempuan. Yang ketujuh, dengan bahasa Arab. Tidak boleh azan itu dengan bahasa selain daripada bahasa Arab. Azan sembahyangnya yaitu kalimat-kalimat itu 19 kalimat. Azan sebanyaknya kalimat-kalimat itu 19 kalimat. Kalimat azan ada 19.
yaitu kalimat azan. Nah, coba diperhatikan kalimat azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal salah. Hayya 'alal salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ini kalimat adzan. Kalimat adzan yaitu ada 19 kalimat. Antara makruh dan haram yaitu adzan. Orang yang lahen daripada adzan. Orang yang lahen daripada adzan dan iqamah yaitu dua hukumnya. Yang pertama, hukum makruh pada mereka dan hukum yaitu haram. Bagi orang yang lahen ataupun mereka itu mendapat dua hukumnya. Hukum haram dan makruh. Dan orang yang fasik. Karena orang yang lahen yaitu merubahkan kalimat, merubahkan huruf, merubahkan makna. Maka orang yang lahen maka menjadi haram ketika adzan. Karena merubahkan makna. Sedangkan orang yang orang yang fasik maka menjadi makruh. Makruh dan haram. Di antara dua macam mereka, maka hukum juga dua macam. Makruh azan orang yang fasik. Orang fasik makruh azan. Tapi dia tidak lahen benar yang dibaca. Tapi makruh karena dia fasik. Karena dia fasik. Celana-celana lutut-lutut di luar.
Berbicara tidak ada tertib, banyak pembicaraannya yang haram. Kemudian permainannya judi. Dan tangannya tidak jaga. Itu adalah orang yang fasik. Baik fasik itu lidah, fasik perbuatan, fasik anggotanya tidak dijaga. Ini adalah makruh menjadi azan di tempat umum. Kalau mau azan di rumah sendiri. Tidak boleh di masjid dan di madrasah. Hukumnya yaitu makruh. Kalau orang yang lain, hukumnya haram di tempat umum. Haram di tempat umum karena berubah huruf. Berdosalah orang segampung karena berubah huruf dalam bacaan. Boleh anak-anak, karena anak-anak tidak boleh azan di tempat umum. Makruh ataupun haram karena dia belum ada tahu masalah suci menyuci. Boleh bagi anak-anak azan itu pada perlombaan-perlombaannya, yaitu di pedium-pedium lomba. Di pedium lomba itu boleh, anak-anak tidak boleh. Azan anak-anak itu di masjid pada hari-hari waktu-waktu 5 waktu itu tidak boleh. Makruh azan orang yang berhadas. Hadas kecil, misalnya kencing, gendut, sudah berangin. Jadi diambil wuduk dulu, jangan diazan. Itu makruh hukumnya. Makruh itu benci Allah. Kalau kita yang azan dibenci oleh Allah, yang mendengar dan satu kampung itu juga orang yang makruh. Menjadi orang makruh gara-gara kita orang makruh. Maka yang makruh jangan dilakukan di tempat umum. Makruh untuk sendiri. Maka itu harus kita jaga. Makruh azan yaitu memerengkan kiblat. Makruh azan yaitu memerengkan kiblat. Arah kiblat sudah ada, misalnya arah kiblat ini kalau kita lihat dari petunjuk 240 derajat ke arah barat. 270 derajat ke arah barat. Di mana saja kita taruh api 270 derajat ke arah ke barat, berarti itu arah kiblat. Lalu bukan ke situ arahnya, ke utara kah kita atau ke selatan, itu kiblat kita, begitu. Itu makruh azan yang demikian. Makruh azan yang demikian. Orang lain dan orang fasik, hukum azan itu makruh dan haram. Sunat iqamat dengan syarat berdiri imam. Berdiri imam baru diqamat. Berdiri imam baru diqamat. Di azan kalau hari Jumaat setelah duduk khatib di atas mimbar baru yaitu azan yang kedua. Diqamat setelah berdiri imam dan makmum sudah merapikan saf baru diqamat. Jangan diqamat orang masih ada di sumur sedang berwuduk. Ini makruh. Orang masih di sumur sedang berwuduk, kita qamat. Sudah ada imam dan sudah mendirikan saf baru diqamat. Itu baru sama-sama mendapat pahala sunat. Baik imam ataupun jamaah sudah mendapat pahala sunat. Tapi kalau diqamat orang yang qamat sedangkan makmumnya masih di sumur. Jadi ini kita sama-sama melihat yaitu bagaimana yaitu masalah yang demikian.
Jadi di dalam bacaan ini apabila bertambah waktunya, bertambah waktu, di mana bertambah waktunya? Bertambah waktu yaitu pada matnya. Yang tidak ada mat ditambah, artinya memanjangkan bacaan. Lain. Ini salah. Apalagi menambahkan huruf yang tidak ada jadi ada. Ditambahkan huruf hamzah pada huruf H. Ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak ada. Sedangkan itu bukan langsung akbar. Itu ada H-nya. Jangan dijadikan huruf itu itilahen. Kemudian bertambah lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu haram hukumnya. Maknanya sudah lain. Sudah berubah. Sudah berubah hukum dari huruf ra. Sudah berubah kepada huruf za. Itu hukumnya haram. Maka tidak boleh. Kemudian pada kalimatnya hayya 'alas shalah, itu hukumnya haram. Karena salah dengan salat itu beda. Maka maknanya mengarahkan ke dalam neraka, bukan mengarahkan ke dalam syurga. Berubah. Maka yang lain tidak boleh azan. Karena di situ ketika berubah, maka arahnya mengarahkan manusia ke arah neraka. Memanggilnya ke arah neraka, bukan ke arah surga. Berubah huruf. Hayya 'alas shalah. Berubah huruf. Mari ke dalam neraka. Memanggil ke dalam neraka. Bukan ke arah surga. Maka di situ jadi ada dua pendapat ulama. Satu pendapat makruh, satu haram. Maka yang lain jangan azan di tempat umum. Jadi azan di rumah. Kemudian huruf fasahahnya. Ha jangan berduka. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Bukan hai. Kalau hai itu kata-kata panggilan, bukan huruf azan. Hai itu panggilan kawan. Itu bukan huruf azan. Huruf azan huruf ha. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Itu kalimat azan. Maka kita mengetahui hukum adalah satu rahmat dan nikmat datang kepada kita. Apabila kita tidak mengetahui hukum, maka satu laknat yaitu yang datang kepada kita. Kenapa? Karena hukum ini adalah membersihkan kita dari dosa. Apabila kita tidak mengetahui hukum, maka kita melumuri diri kita, yaitu dengan hadas dan najis dan para dosa. Maka kita mempelajari ini untuk memperbenarkan diri kita sendiri untuk beramal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu untuk membenarkan orang lain. Mencari ilmu untuk kita sendiri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu adalah satu kewajiban kepada kita. Maka dengan demikian, mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada kita. Semoga selalu mendapat rahmat dan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.